Saya akan menjelaskan pengertian sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah seperangkat prosedur gabungan yang mengumpulkan dan menghasilkan data yang andal, relevan, dan terorganisir dengan baik yang mendukung proses pengambilan keputusan suatu organisasi. Singkatnya ini adalah sekelompok proses di mana data diperoleh, dianalisa, dan ditampilkan dengan cara yang berguna untuk tujuan pengambilan keputusan. Sistem ini adalah alat yang sangat berguna untuk tujuan meninjau dan mengendalikan operasi perusahaan. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk mengatur semua data yang dikumpulkan dari setiap tingkat perusahaan, meringkasnya dan menyajikannya dengan cara yang memfasilitasi dan meningkat kualitas keputusan yang diambil untuk meningkatkan probabilitas dan produktivitas perusahaan. Manajemen adalah sebuah sistem yang sangat dibutuhkan oleh manusia ketika akan melakukan proses terhadap suatu aktivasi. Hanya saja, dengan manajemen, maka tujuan yang menjadi target dari aktivitas tersebut akan tercapai dengan baik dan sempurna, karena sesuai dengan pengertian manajemen sendiri, yaitu proses yang dijalankan demi tercapainya tujuan dengan memaksimalkan sumber daya yang ada. Yang kedua, saya akan menjelaskan penerapan sistem informasi manajemen terhadap dunia pekerjaan. Cara kerja sistem informasi manajemen di perusahaan dimulai dari pemrosesan data yang kemudian disimpan dalam database terpusat di mana terdapat informasi yang dapat diakses dan diupdate oleh semua orang yang memiliki wewenang sesuai dengan tujuan mereka. Era digital saat ini terus memperbarui sejumlah sistem dalam sebuah organisasi. Di sisi yang selaras atau selurus, sejumlah perusahaan dan organisasi modern telah menggunakan metode pengolahan datanya melalui komputer. Sebagaimana cara ini terdiri dari atas 6, yaitu pertama, Executive Support System atau ESS. Sistem di atas akan membantu manajer untuk bisa berinteraksi dengan lingkungan perusahaan, yakni dengan memakai bantuan dari grafik serta pendukung dari komunikasi yang lain. Yang kedua adalah Group Division Support System atau GDSS dan Computer Support Collaborative Work System CSCWS. GDSS berfungsi untuk mencari solusi atas permasalahan untuk pengumpulan pengetahuan kepada kelompok dan bukan individual. GDSS biasanya memiliki bentuk kuesioner, konsultasi, serta skenario. Contohnya dari GDSS adalah e-government, expert system, ES, dan Artificial Intelligence AI. Sistem informasi ini memakai kecerdasan buatan dan menganalisis pemecah masalah, menggunakan pengetahuan tenaga ahli yang sudah diprogram ke dalamnya. Contoh dari ES dan AI adalah sistem jadwal mekanik. Yang keempat, Decision Support System, DSS. Selanjutnya ada sistem informasi yang membantu manajemen untuk mengambil keputusan dengan mengamati lingkungan dalam perusahaan. Contoh dari DSS adalah link elektronik, Informatic Management System, IMS. IMS memiliki fungsi mendukung spektrum tugas di dalam organisasi. IMS juga bisa dimanfaatkan dalam menganalisis perbuatan keputusan. Beberapa fungsi informasi dari program ini bisa dikomputerisasi dan disatukan dalam IMS. Yang terakhir adalah Office Automatic System atau OAS. Contoh sistem ini selanjutnya adalah OAS atau Office Automation System. Aplikasi ini memiliki fungsi untuk melancarkan komunikasi di antara departemen di dalam perusahaan. Caranya dengan mengintegrasi server komputer di setiap user perusahaan. Contoh OAS adalah melalui email. Dan ini saya ada tambahan yaitu Supply Chain Management SCM. Pada sistem SCM, manfaat yang diperoleh dari manajemen adalah mengintegrasi data penting seperti supply dan pemasok, produsen hingga pengecer, bahkan sampai ke konsumen paling akhir. Biasanya sistem ini menjadi satu dengan sistem pembekuan perusahaan pada software akuntansi. Itu saja.